Halo, jumpa lagi dengan Saham Soal Analytics bersama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan dalam kondisi baik-baik, sehat walafiat ya. Setelah 2 hari beruntun pasar menguat, saya menduga tendensi penguatan itu akan bertahan hari ini terkait dengan negosiasi tarif dagang antara kita dengan Amerika Serikat dan tensi geopolitik yang memanas ya di beberapa belahan dunia, di Eropa, Korea Utara, Timur Tengah ya. Dan ini memberikan sentimen negatif ya, paling tidak pasar menurut saya akan bergerak flat hari ini dan penguatan itu sudah ter uh, teredam atau sudah price in ya, sudah price in di 2 hari terakhir ya. Namun demikian, saya menduga saham-saham blue chips masih akan mendominasi pasar hari ini ya. Dan catatan 10 saham dengan volatilitas harian atau intraday volatility yang sangat tinggi dan ini patut diwaspadai ya, bukan mencegah atau menghindar, namun Bapak Ibu harus memiliki skenario mitigasi risiko yang baik ya. Kemudian ada beberapa saham pilihan, diantaranya adalah 10 saham yang berperan di sini ya. Lalu sekalian, kembali saya ingatkan bahwa ini bukan maksud mengajak, merekomendasikan membeli, menjual atau tentu ya, kita menjawab pada sekalian ya. Jadi hari kemarin memang ada sentimen positif, utamanya dipicu oleh tarif dagang yang sudah disetujui dengan beberapa negara ya. Namun demikian dengan Indonesia tampaknya masih perlu waktu untuk diberlakukan pada 1 Agustus ya. Di tarif impor Trump 19% itu belum berlaku pada 1 Agustus ya. Karena masih ada pembicaraan teknis bagaimana maksud atau kriteria penghapusan tarif dan non tarif untuk Indonesia itu bisa diberlakukan sebagaimana yang uh, diserukan oleh Trump ya. Jadi memang banyak tuntutan, banyak keinginan, namun manfaat yang kita peroleh hendaknya dilakukan secara berimbang ya. Mudah-mudahan negosiator pemerintah Republik Indonesia bisa mencapai kesepakatan yang optimal sebesar-besarnya manfaat bagi uh, kita ya. Kemudian hari ini menurut saya tarik dagang RIISU masih masih menjadi isu yang akan menahan tendensi penguatan indeks. Nah, masih banyak negosiasi belum final, utamanya penghapusan hambatan tarif dan non tarif ya, tarif seperti sertifikasi labeling ya, untuk obat-obatan, kemudian makanan dan minuman ya, serta isu data pribadi ya, ini yang kemarin sempat ramai di media bahwa kalau sampai terjadi Amerika mengambil data pribadi kita, warga negara Indonesia, maka ini hendaknya melakukan upaya maksimal jangan sampai melanggar privasi warga negara ya. Pasar diduga bergerak flat hari ini ya. Nah, ini yang terjadi hari kemarin ya. Di pasar ada penguatan meskipun tidak sebesar yang sebelumnya. Hari Rabu 1,80%, hari Kamis berikutnya 0,83%. Namun LQ45 menguat lebih tinggi ya, dan J30 menguat yang lebih rendah ya. Apa bahwa LQ45 dominan hari kemarin utamanya saham-saham perbankan dengan kapitalisasi besar ya. Ini volatilitasnya masih menurun dan LQ45 tendensinya masih memiliki alfa yang negatif meskipun sedikit menurun dibanding hari-hari kemarin ya. Betanya masih sekitar 0,88, artinya dia tidak memiliki apa namanya keunggulan, masih belum memiliki daya tahan dibanding saham ya, dibanding saham secara keseluruhan maksud saya, tidak halnya dengan D30 yang tampak lebih di depan ya, lebih memiliki keunggulan dibanding saham secara keseluruhan, utamanya ketika pasar menguat ya, ketika pasar tendensi melemah, maka kita harus mempertimbangkan koleksi saham-saham syariah karena dia memiliki dampak yang lebih besar dibanding penurunan pasar ya. Terus kalian selebihnya mungkin bisa diikuti ini karena ini sifatnya rutin harian, mungkin Bapak Ibu sudah mengenalnya dengan baik ya. Dan banyak perubahan, semuanya di dalam likuiditas ini terjadi penurunan nilai transaksi dari 15 triliun ke 14 triliun. Ya.
tapi untuk LQ45 ada peningkatan, ya, utamanya telah jadi karena dorongan saham-saham perbankan di cap, dan G30 ada pelemahan ya, dari segi nilai transaksi. Dari segi frekuensi kira-kira masih stabil di kisaran 1,6-2,7 juta kali. Kemudian volatilitasnya juga menurun sesuai dengan tren penguatan. Kemudian volatilitas frekuensinya juga menurun ya. Dan net foreign dalam seminggu terakhir ada penguatan ya. Ada penguatan artinya ada tendensi net buy asing ya, namanya untuk saham LQ45 ya. Kemudian ini alert ya untuk saham-saham dengan risiko yang paling besar ya, utamanya dengan filter range ya. Bapak Ibu harus mengendalikan risiko dari saham-saham yang memiliki fluktuasi tajam harian ya, dari pagi hingga sore, itu saham Meri, Koin, BWPT dan seterusnya ya, hingga saham Bumi pada urutan ke-20 ini ya. Jadi kami cantumkan juga ada target price dan stop loss ya. Ini masih kosong untuk Meri dan Koin karena baru listing beberapa hari yang lalu, sehingga kami tidak cukup data untuk melakukan analisis untuk target price dan stop loss ya. Jadi ini angka-angka yang Bapak Ibu pertimbangkan pada perdagangan hari ini. Kalau sekiranya ada kenaikan, segera melakukan profit taking, dan jika penurunan segera melakukan stop loss, karena itu akan sangat rentan terjadi pada hari-hari berikutnya ya. Yang masuk Kompas 100 ini dari 20 itu ada 10, RQ45 ada cuman ada 6, jadi saham-saham berisiko itu tampak mungkin dari saham-saham yang bergerak secara tajam fluktuasinya, dan hanya 6 saham masuk RQ45, sementara secara syariah ya, 8 saham ya. Kemudian pilihan saham hari ini ada 15 ya, sebagaimana yang sering kita lakukan, namun dengan filter yang berbeda-beda ya. Dengan market cap total market cap 13.000 triliun, IHSG untuk LQ45 5.000 triliun atau sekitar 39-40% terhadap total pasar ya, di 30 hanya 26,5% ya. Ini filter 0,05% ya. Ini ada kebanyakan saham perbankan, kemudian price tendensinya closing price-nya di atas moving average hari, kemudian average value-nya di atas 10 miliar, ya, frekuensinya di atas 3.000 ya, volatilitas dari value-nya atau dari frekuensinya kurang dari 100, dan PB ratio-nya kurang dari 30, PBB ratio-nya kurang dari 5 kali ya. Kemudian ada intraday volatility, kalau kita urutkan sesuai dengan besar ke kecil, maka berhati-hatilah dengan saham Astra, KMBF ya, yang memiliki intraday volatility yang sangat cukup tinggi ya. Jadi fluktuasi yang tajam boleh jadi ini akan mendorong harga ya, jadi harus diamati dengan cermat dari jam ke jam ya. Yang paling rendah di sini ada saham Bank BCA ya. Jadi Bapak Ibu bisa pertimbangkan saham Bank BCA, Indofood, PTBA, Mandiri, dan Bank BRI, Telkom ya, untuk transaksi hari ini dengan volatilitas intraday yang rendah, namun dengan tendensi penguatan harga. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.